Ruang Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian Tuhan, manusia, dan alam menurut kacamata filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian Tuhan. Kata Tuhan yang merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural yang biasanya dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta atau jagat raya. Tuhan adalah sesuatu yang terdapat dalam pikiran manusia. Dalam struktur diri manusia, hati merupakan kamar kecil yang terdapat di dalamnya, yaitu hati nurani atau suara hati, atau juga disebut dengan basyurah, yang merupakan satu titik kecil atau kotak kecil yang tersembunyi secara kuat dan rapi di dalam hati. Hati nurani merupakan hotline manusia dengan Tuhan, atau yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, titik di mana Tuhan itu hadir di setiap manusia. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, basyurah adalah cahaya yang ditempatkan Allah di dalam hati manusia. Di dalam hadis Rasulullah SAW, dan di mana hadis ini qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di dalam inti manusia. Berikut bunyi hadis tersebut. Aku jadikan pada manusia itu ada istana atau qasr. Di dalam istana itu ada sodar atau dada. Di dalam sodar itu ada kalbu atau qalb. Di dalam qalb itu ada fuad. Di dalam fuad itu ada syagaf. Di dalam syagaf itu ada lub. Di dalam lub itu ada sir. Dan di dalam sir itu ada aku atau ana. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sang pencipta manusia dan alam semesta yang disebut dengan Khalik atau sang pencipta. Namun sering juga disebut dengan Al-Rabb, Rabb al-Alamin atau Rabb kulli syai'. Berdasarkan kata dasar dari Rabb, yaitu yang memperbaiki, mengurus, mengatur, dan juga mendidik. Rabb biasa diterjemahkan dengan Tuhan yang mengandung pengertian sebagai tarbiyah atau yang menumbuh kembangkan sesuatu secara bertahap dan berangsur-angsur sampai sempurna. Juga sebagai murabbi atau yang mendidik. Dengan demikian, sebagai Al-Rabb atau Rabb al-Alamin, Allah itu adalah yang mengurus, mengatur, dan memperbaiki proses penciptaan alam semesta. Yang kedua, ada pengertian manusia. Pengertian manusia dalam Al-Quran, manusia itu disebut dengan yang pertama insan atau ins atau nas atau unas. Yang pertama nasia, yang berarti lupa, karena pada hakikatnya manusia itu pasti memiliki sifat yang pelupa. Yang kedua ada al-uns, yang berarti jina atau harmoni dan tampak. Karena pada dasarnya manusia itu selalu menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Yang ketiga ada anasa yanusu, yang berarti berkuncang, menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raganya. Manusia dalam pengertian insan menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berakal, yang berperan sebagai subjek kebudayaan, dan juga dapat dikatakan bahwa manusia itu sebagai insan yang menunjukkan manusia sebagai makhluk psikis yang mempunyai potensi rohani, seperti fitrah, kalbu, dan akal. Potensi inilah yang menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang tertinggi martabatnya dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Dan kemudian manusia juga disebut al-bashar atau makhluk biologis. Al-bashar yang merupakan bentuk jamak dari kata basyarah atau permukaan kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuh rambut. Manusia itu merupakan subjek kebudayaan dalam pengertian material sebagai yang tampak dalam aktivitas fisiknya. Dan manusia juga disebut dengan Bani Adam atau zuriyat Adam, karena manusia itu merupakan keturunan dari Nabi Adam. Dan yang kedua ada hakikat dari manusia. Dalam pengertian yang telah dijelaskan di atas tadi, bahwa manusia itu mempunyai 2 komponen, yaitu jasmani dan rohani. Yang pertama ada jasmani. Manusia sebagai pribadi yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, hal ini bisa diraih dengan jasmani yang sehat dan kuat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 247. Dan kemudian ada rohani. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29 dijelaskan bahwa, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Kemudian ada beberapa potensi rohani yang dimiliki oleh manusia, yaitu yang pertama fitrah. Fitrah yang dimaksud adalah keadaan semula atau bawaan manusia itu sejak lahir. Yang kedua ada syahwat. Syahwat yang berarti kecenderungan jiwa terhadap apa yang dia kehendakinya. Yang ketiga ada akal. Akal yang secara umum dipahami sebagai potensi yang disiapkan untuk menerima ilmu pengetahuan.
Dan selanjutnya ada proses kejadian manusia. Dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah itu telah menjelaskan tahapan demi tahapan proses kejadian manusia sampai kepada kesempurnaan. Manusia itu diciptakan dari sejak awal pemancaran, berkembang menuju martabat manusia yang sempurna dengan segala karakteristiknya. Allah yang bermaksud membuktikan ketuhanannya dengan mempersaksikan hakikat dirinya sendiri. Manusia itu merupakan makhluk yang lemah, yang tidak mampu menguasai, mengatur, dan memelihara dirinya sendiri, sehingga ia membutuhkan penguasa, pengatur, dan pemelihara, yaitu Rabb al-Alamin. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah itu mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Selanjutnya ada golongan manusia. Al-Ghazali membagi umat manusia itu ke dalam 3 golongan. Yang pertama, kaum awam, yaitu kaum yang cara berpikirnya sangat sederhana sekali. Mereka mempunyai sifat lekas percaya dan menurut. Golongan ini harus dihadapi dengan sikap memberi nasihat dan petunjuk. Kemudian yang kedua ada kaum pilihan. Kaum yang akalnya itu tajam dalam berpikir, secara mendalam harus dihadapi dengan sikap menjelaskan hikmat-hikmat. Dan yang terakhir ada kaum penekar, yaitu kaum yang harus dihadapi dengan sikap mematahkan argumen-argumen. Selanjutnya, pengertian alam. Alam semesta, kata yang digunakan untuk menjelaskan seluruh ruang waktu kontinu di mana kita itu berada, dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta adalah kumpulan jauhar yang tersusun dari materi atau maddah dan bentuk surah yang ada di langit, atau al-jauhar al-murakkab min al-madah wa al-surah min ard wa sama. Islam itu memandang bahwa alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus merupakan bukti karya agungnya. Sebagai konsekuensinya, alam adalah pesan dan tanda-tanda Allah akan kebenarannya. Alam merupakan wahyu yang tidak tertulis. Jadi setiap manusia harus membaca wahyu Allah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 44 yang berbunyi, Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa ma fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun yang melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Tuhan itu telah menjadikan alam dengan seperangkat aturannya yang Dia sebut dengan istilah qadar. Qadar baginya bukanlah seperti apa yang dipahami oleh mayoritas para teolog atau mutakallimun, sebagaimana ketentuan yang deterministik mengikat serta membatasi kebebasan manusia, melainkan segala sesuatu ketentuan yang ada pada alam ini, terutama benda-benda fisik. Qadar itulah yang memberikan karakteristik dan sifat khusus padanya. Karakteristik dan sifat itulah yang merupakan amar Tuhan terhadap alam. Amar Tuhan itulah yang kemudian menjadi amanah bagi alam ini. Karenanya pula, Al-Quran mengatakan bahwa alam itu bertasbih kepada Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta itu bukanlah tanpa tujuan. Ia hendak merealisasikan tujuannya itu lewat ciptaannya dan misinya, yaitu untuk beribadah kepadanya. Pertanyaan yang kedua, deskripsikan ulang ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam dapat kita lihat dari berbagai dimensi. Bukhari melihatnya dari 2 dimensi. Yang pertama dimensi lingkungan pendidikan, dan yang kedua dimensi jenis permasalahan pendidikan. Sedangkan Sudomo menambahkannya dengan dimensi waktu dan dimensi ruang atau geografis. Dilihat dari dimensi lingkungan pendidikan, wilayah kajiannya tersebut meliputi pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam lingkungan sekolah, dan pendidikan di luar sekolah. Dilihat dari dimensi jenis permasalahan pendidikan, maka wilayah kajiannya itu meliputi masalah landasan pendidikan, struktur lembaga pendidikan, dan masalah operasional. Dilihat dari dimensi waktu, terdapat 3 masalah pendidikan, yaitu masalah kontemporer, masalah
masalah kesejarahan, dan masalah masa depan. Dilihat dari dimensi ruang geografis, terdapat 2 masalah, yaitu masalah pendidikan di Indonesia dan masalah pendidikan di negara-negara atau masyarakat di luar Indonesia. Jadi, dari berbagai dimensi tersebut, maka filsafat pendidikan Islam itu dapat dikategorikan ke dalam masalah landasan pendidikan yang menjadi salah satu landasan tegaknya aktivitas pendidikan yang berusaha memberikan kemampuan memilih yang baik dan memberi arah dan mengontrol suatu sistem pendidikan. Ada yang kedua, yaitu filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, yaitu yang berusaha untuk mengupas tuntas tentang hakikat pendidikan Islam dan pola organisasi pendidikan Islam. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam dari segi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang suatu kebenaran pengetahuan atau sebuah cara seseorang untuk memperoleh suatu ilmu atau kebenaran ilmu tersebut. Dan yang terakhir, filsafat pendidikan Islam dari segi aksiologi, yaitu bidang yang menyelidiki nilai-nilai dan implikasi aksiologi dalam pendidikan itu adalah pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai atau yang bisa disebut dengan nilai moral, nilai ekspresi keindahan, dan nilai sosial politik. Pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam hal proses belajar mengajar, konsep pendidikannya, dan tujuan akhir pendidikannya. Di sini dapat dilihat perbedaan tersebut. Yang pertama, dari segi proses belajar mengajar. Dalam pendidikan Islam, proses belajar mengajar adalah amal ibadah yang berkaitan dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam pendidikan Barat, proses sekularistik, materialistik yang motifnya dan objeknya itu belajar mengajar semata-mata hanya masalah keduniaan. Dan dari segi konsep pendidikannya, dalam pendidikan Islam, Islam mengaitkan dengan pahala dan dosa karena kebajikan dan akhlak mulia yang merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Sedangkan pendidikan Barat pada umumnya itu tidak mengaitkan kependidikan dengan pahala ataupun dosa, karena ilmu itu bebas nilai atau value free. Dan dari segi tujuan akhir pendidikannya, pendidikan Islam terwujudnya insan yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. Sedangkan dalam pendidikan Barat, hidup sejahtera di dunia secara maksimal baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Pertanyaan yang keempat, jelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam itu perlu mempelajari filsafat pendidikan Islam. Karena mempelajari filsafat pendidikan Islam itu sangat penting, yang merupakan manifestasi pemikiran manusia yang mendasar, sistematis, logis, dan menyeluruh tentang dunia pendidikan yang dimana pendalaman ilmunya itu tidak hanya dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan Islam saja, melainkan menuntut manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang dipandang relevan dan diperlukan sesuai dengan perkembangannya. Guru atau pendidik agama Islam itu dituntut untuk memahami teori-teori disiplin ilmu umum dan juga memiliki pengalaman yang luas tentang masalah kehidupan realistis yang dihadapi oleh masyarakat dan yang dihadapi oleh dirinya sendiri. Dengan kata lain, filsafat pendidikan Islam itu merupakan alat yang penting bagi guru atau pendidik agama Islam untuk menganalisis, membedah, dan sebagai dasar bagi guru dalam upaya pengembangan segala hal yang berhubungan dengan pendidikan agama. Pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 5, jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Syekh Az-Zarnuji. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berupaya dan bertujuan dalam proses pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan Islam itu ialah pendidikan yang bukan hanya suatu aktivitas yang semata-mata bersifat memikirkan dan merenungkan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Sedangkan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendidikan Islam itu adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten. Dan yang terakhir, menurut Syekh Az-Zarnuji, pendidikan Islam itu adalah sesuatu yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan baik dari dirinya sendiri maupun dari diri orang lain, yang menghidupkan agama dan melestarikan Islam itu dapat lestari.
kalau pemiliknya itu berilmu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.